Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semuanya. Meskipun terkadang nikmat Allah itu berupa hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati karena kekurang pahaman kita terhadap nikmat Allah. Karena kebanyakan kita ini masih kanak-kanak di dalam menyikapi nikmat Allah. Kita merasa mendapatkan nikmat apabila itu sesuai dengan selera dan keinginan kita. Ketika satu tujuan kita tidak terpenuhi atau mendapatkan hal-hal yang membuat kita bersedih, kita menganggap itu bukan nikmat. Itulah sifatnya anak-anak. Anak-anak itu kalau ada kemauan pengen ditunaikan, kalau enggak merasa enggak disayang oleh orang tuanya, ngambek, marah, ngomel, nangis. Padahal terkadang sayangnya orang tua itu tidak mesti menuruti kemauan sang anak. Justru terkadang sayangnya orang tua kepada anak berupa tidak menuruti kemauan dan keinginan sang anak. Bahkan harus tidak dipenuhi. Orang tua paham mana yang lebih baik bagi anak, mana yang tidak baik, mana yang termaslahat, mana yang tidak maslahat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Terkadang apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik menurut Allah. Sebaliknya apa yang kita anggap tidak baik, kurang baik, ternyata itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui.
Maka kita belajar untuk meningkat menjadi orang dewasa. Jangan dari dulu masih kanak-kanak terus. Jangan sampai kita hanya dewasa usia dohir, hanya dewasa jasadnya, tapi rohani masih kanak-kanak, pola pikir masih kanak-kanak, gampang ngeluh, ada masalah dikit ngeluh, cemberut, ngambek. Padahal bisa jadi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka baik apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun pahit. Karena tidak semua yang pahit itu berbahaya. Justru terkadang yang pahit malah bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada penghulu para nabi dan rasul, sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa, tapi bukan seperti manusia biasa yang lain. Beliau manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Namun beliau adalah manusia super luar biasa. Kemudian semoga terlimpah curahkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semua. Semoga Allah berikan istiqamah di atas ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah sekalian, orang tua kami rahimakumullah, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita anugerah untuk sholat subuh berjamaah. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunnah setengah malam. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunnah semalam suntuk. Semakin banyak yang berjamaah, maka semakin lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan duduk di dalam majelis taklim, majelis ilmu yang keutamaannya sudah tidak diragukan lagi. Keutamaannya luar biasa, barokahnya majelis ilmu. Oleh karena itulah para ulama-ulama terdahulu terkadang mereka tetap hadir, bahkan istiqomah hadir di dalam majelis taklim. Padahal yang dibahas mereka sudah tahu, sudah mengkaji. Bahkan mungkin yang menyampaikan junior, mereka senior-senior, tapi tetap duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan majelis ilmu, barokah. Demikian juga kita, meskipun kita seandainya di antara kita sudah lama ikut pengajian, istiqomah ikut pengajian, tapi kok mungkin kita masih belum ada perubahan, mungkin masih senang keburukan, masih senang kemaksiatan, masih senang keharaman. Jangan kecil hati, terus istiqomahkan lagi, istiqomahkan lagi. Jangan gara-gara itu akhirnya putus asa. Percuma saya datang ke dalam majelis taklim, percuma saya datang ke pengajian, malu saya kumpul sama orang-orang di musola, di masjid. Kenapa? Karena saya nggak ada perubahan. Sampai detik ini pun saya masih senang maksiat, masih senang dalam keharaman. Itu adalah tipuan setan. Terus istiqomah lagi. Mungkin kita akan Allah rubah ketika duduk di dalam kesekian kalinya. Sepertinya mungkin gak ada perubahan, padahal banyak perubahan. Satu kesadaran itu kesalahan, itu adalah perubahan. Yang tadinya mungkin berbuat kemaksiatan, berbuat keharaman, berbuat kesalahan tanpa ada rem, belum remnya, sudah mulai berkurang, sudah ada remnya. Meskipun belum pakem remnya ini, sudah lumayan.
Mungkin dulu gak sadar kalau itu kesalahan, menganggap sepele. Dengan istiqomah hadir dalam majelis ta'lim, mulai kita ada kesadaran, oh ini kesalahan, ini gak boleh, meskipun saya belum bisa meninggalkan. Ini sudah satu nikmat dari Allah. Karena kalau orang berbuat salah tanpa menyadari itu kesalahan, itu fatal, berbahaya sekali, sangat berbahaya. Tapi dengan kita menyadari, ini akan lambat laun akan Allah Ta'ala rubah kondisi kita. Maka dengan duduk di dalam majelis taklim ini akan mendapatkan keberkahan majelis, dapat keberkahan orang-orang soleh yang hadir. Kita enggak tahu, selalu sangka baik satu sama lain. Di antara jemaah ini ada mungkin ya Allah terima ibadahnya, ada orang istimewa di hadapan Allah, meskipun terkadang di hadapan manusia sepele, keberadaannya pun tidak dipandang. Ketika dia ada tidak dianggap, tidak ada penghormatan, tidak dipersilahkan, sepele. Ketika dia enggak ada, orang enggak merasa kehilangan. Ketika dia enggak ada, orang enggak ada yang merasa kehilangan, karena memang keberadaannya itu adalah sangat sepele di pandangan manusia. Tapi ternyata dia adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihannya Allah taala. Maka tidak boleh meremehkan siapapun. Kalau kita datang ke Monas, kita foto bagian Monasnya, bagian atasnya, bagian bangunan atas. Padahal Monas itu tidak akan tegak, tidak akan berdiri, tidak akan kokoh kalau tidak ada pondasi. Namanya pondasi itu enggak pernah dipandang lagi, tertutup, rapat, bahkan diinjak-injak. Justru dia berjasa luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan manusia, banyak di antara hamba-hamba Allah yang mereka menjadi patok-patok bumi ini. Keberadaannya tidak pernah dipandang oleh khalayak, dianggap sepele. Tapi Masya Allah berkah ibadahnya, doa-doanya, Allah jaga kestabilan daerah kita, kestabilan alam dunia ini. Para orang tua kami, para jemaah sekalian rahimakumullah, maka kita terus senang kumpul dengan orang-orang saleh, senang kumpul di dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, selalu bersangka baik kepada siapapun, jangan merendahkan siapapun, dan jangan merasa lebih baik di atas siapapun, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Selalu katakan dalam hati, jika jumpa orang-orang beriman, dia lebih baik daripada saya, dia lebih baik daripada saya. Mungkin saja dia termasuk wali Allah, mungkin saja dia adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah sekalian, para orang tua kami rahimakumullah, di dalam kajian kita pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah dengan syarahnya Al-Imam An-Nawawi, Barakil Ubudiyah. Kita masih membahas tentang adab-adab masuk ke dalam toilet, adab-adab istinja. Ada namanya istinja, kalau bahasa kita cebok. Adab-adab istinja sudah kita bahas dulu. Sebelum masuk toilet kita baca doa, paling minimal baca bismillah. Baca doanya di luar. Sempurnanya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menutup kepala, memakai alas kaki. Kemudian ketika keluar sampai di luar baru baca doa ghufronaka, itu minimal ghufronaka. Sempurnanya ghufronaka alhamdulillahilladzi
adhaba 'annil adza wa 'afani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi bi ulumi yasari karamati fid dharain amin ila an qala wa yanbaghi an tu'iddan nubala qabla qada'il hajati, dan seyogyanya hendaknya engkau persiapkan terlebih dahulu peralatan istinja, seperti kalau istijmar menggunakan batu, siapkan batu-batunya, kerikil-kerikilnya atau tisunya, airnya disiapkan. Sebelum buang hajat disiapkan dulu, Antu'id dan nubala, hendaknya engkau persiapkan nubal, alat-alat istinja. Memang di dalam keafdolan yang lebih utama itu digabungkan. Ada namanya istijmar. Istijmar itu beristinja dengan batu atau sejenisnya, tisu termasuk. Nanti ada ke depannya bagaimana adab-adabnya. Intinya pertama, siapkan dulu alat-alat istinja. Disiapkan, dicek dulu airnya, dicek ada enggak airnya. Jangan sampai buru-buru pas mau cebok lah kerannya nggak ngalir, airnya nggak ngalir, airnya nggak ada, airnya kotor misalnya, kan repot. Disiapkan dulu sebelum buang hajat, disiapkan. Wa la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati, dan hendaknya jangan sampai engkau beristinja, engkau cebok dengan air di tempat yang sama engkau buang hajat. Jangan sampai cebok, jangan sampai istinja di tempat membuang hajat. Kalau memang tempat itu bukan tempat yang disediakan khusus buang hajat. Misalnya pas kita berada di daerah, mungkin di kebun, di hutan, jangan sampai di situ buang hajat, di situ coba pakai air, kan nanti khawatir mercik, muncrat airnya. Kena kotoran, mercik kena badan. Pindah tempat. Ceboknya dipindah tempat. Tapi kalau misalnya di tempat yang disediakan, misalnya di toilet, kan sudah aman. Memang khusus tempatnya. Atau kalau di pegunungan, di kampung-kampung ada namanya WC cemplung, nah itu bisa nggak masalah. Intinya jangan sampai nanti air jatuh ke kotoran, kena pakaian, kena badan. Adapun kalau istinja dengan batu atau tisu itu nggak masalah, boleh, karena nggak ada kekhawatiran airnya muncrat atau kena percikan air. Wa antastabri'a minal bauli, dan hendaknya engkau beristibra, menuntaskan, membebaskan dari baul, dari air kencing, demikian juga buang air besar. Bitanahnuhi, dengan tanahnuh, berdehem, wan natri, dan mengurut salasan 3 kali. Itu dianjurkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyantur dzakarahu thalathana taratin, falyantur dzakarahu thalathana tarat, maka hendaknya orang yang beristinja dia mengurut alat vitalnya, kemaluannya 3 kali. Ada namanya istibra. Istibra itu memang berusaha untuk benar-benar membersihkan kotoran, membebaskan dari kotoran. Setelah buang hajat, setelah berhenti buang hajat, itu kita dianjurkan untuk tanahnuh, berdehem, ditekan. Dengan kita berdehem itu akan ada tekanan, sehingga kotoran yang tersisa itu bisa keluar semua. Nah, berdehem, kemudian diurut. Nah, kemaluan diurut pelan-pelan ini, sehingga nanti sisa-sisa air kencing bisa keluar tuntas.
Diurut dengan pelan-pelan. Nah, dengan tangan kiri. Kemudian ya, caranya bagaimana dengan tangan kiri? Kita usap. Kalau dubur bersama pelan-pelan, ditekan pelan-pelan. Diusap pelan-pelan. Demikian juga kemaluan pelan-pelan diurut sehingga nanti akan keluar sisa-sisa kalau ada. Dengan apa ngurutnya? Yang termudah dengan jari telunjuk dan jari jempol, ibu jari. Wa yakunu dzalika bil ibham wal musabbihah. Itu lebih mudah. Kalau perempuan bagaimana? Apa yang diurut? Nah, kalau perempuan jari jemarinya itu taruh di atas. Maaf, ditekan di atas, di tempat tumbuhnya. Maaf, bulu kemaluan itu ditekan pelan-pelan, ditekan. Nah, itu untuk apa? Untuk membersihkan kotoran yang tersisa biar semuanya keluar. Wa bi imraril yadil yusra, dan dengan cara menjalankan tadi ditekan ya, ditekan, kemudian dengan wa bi imraril yadil yusra. Pertama ditekan 3 kali. Berikutnya dengan menjalankan tangan kiri diusap pelan-pelan ala asfalil qadibi, di atas di bagian bawah kemaluan. Jadi dari bawah diurut, dari bawah diperjalankan nanti sehingga itu sisa-sisa air kencing bisa terkeluarkan. Jangan sampai nanti baru buang air kecil, baru bangun berdiri ada yang netes. Ini kejadian, ada yang netes. Maka kita istibro dengan sempurnakan, berdehem, ditekan, kemudian diurut, ditekan dengan tangan dan diurut, dijalankan, diurut. Ini hukumnya sunnah. Bahkan kalau ada orang memang kebiasaan setiap habis buang hajat dia berdiri keluar lagi, maka wajib berdehem, wajib untuk istibro, diurut sehingga tuntas. Adapun nanti kalau setelah itu kok hanya perasaan, jangan-jangan kayak ada yang keluar. Ini kalau cuma was-was itu sudah nggak usah diperdulikan. Kecuali kalau kita yakin atau ada prasangka kuat ini benar nih keluar lagi ya, kita sucikan. Makanya kita dari awal sudah istibro, dituntaskan ketika buang hajat. Nanti kalau kita ke daerah India, daerah Bangladesh itu aneh mereka itu. Mereka itu kalau habis buang hajat nggak langsung ini, berdiri dulu, dia jalan-jalan kemana, bawa tisu sambil ditutupi kemaluannya, pakai celana dia jalan-jalan kemana, keluar. Khawatir keluar, itu berlebihan aslinya, berlebihan. Cukup ketika istinja dibersihkan, istibro. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nadirin. Wa in kunta fis sahra'i, dan jika engkau berada di tempat yang terbuka, buang hajat di tempat yang terbuka, atau demikian juga di perkampungan pun sama. Fab'ud an uyunin nadirin, maka menjauhlah dari pandangan orang-orang yang melihat, menjauh. Bihaitsu la yara syakhsuka, bihaitsu la yura syakhsuka, sekiranya diri kamu tidak kelihatan oleh siapapun. Wa hadzal ib'adu afdalu min al-ib'adi 'anil nas ila haitsu la yusma'u lil kharij min sautun wa la yushammu law rihun kama naqalahu al-wana'i 'anil ramli. Ya, memang bagusnya itu ya intinya badan kita jangan sampai kelihatan. Pokoknya kita beristinja di tempat yang tertutup. Bagus lagi kalau memang tidak terdengar suaranya, tidak tercium bau
baunya. Apalagi di rumah misalnya, ini di rumah toiletnya dekat misalnya dengan tempat kumpul keluarga misalnya, ya diatur bagaimana biar tidak terdengar bunyinya. Gimana caranya? Ya sambil nyalain krannya biar bunyi kenceng. Sehingga suara air tadi yang mengalir itu menutupi suara buang hajat. Wastur bi syai'in in wajadtahu, dan tutuplah dengan sesuatu jika kamu mendapatkannya. Menutupi. Jadi ada penutup. Wastatir ini, wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan menutup dirilah kamu dengan sesuatu jika kamu mendapatkannya. Menutup diri. Kalau di tempat yang terbuka ya ditutup. Tetap jangan sampai terbuka, ada penutup kalau memang ada penutupnya. Jangan sampai aurat kita kelihatan oleh orang lain. Meskipun nggak ada orang di situ, tetap tutup aurat. Kenapa? Khawatir nanti ada yang lewat. Tutup. Jadi yang repot ini zaman sekarang, justru kita sedih di masjid-masjid besar, masjid jami, masjid kecamatan, masjid kabupaten, terkadang tempat buang hajatnya terbuka. Lebih-lebih tempat buang air kecil yang biasanya ya umumnya tempat buang air kecil sudah berdiri kemudian terbuka. Ini nggak boleh. Adabnya ya duduk. Ya kalau masalah buang hajat sambil berdiri itu makruh, memang nggak sampai haram. Tapi sebaiknya adabnya duduk. Dengan duduk akan tuntas dan kesehatan terjaga. Pakaian, badan pun terjaga dari kena percikan najis. Ya kalau berdiri itu nggak tuntas, nggak tuntas. Khawatir kena percikan ke pakaian, ke badan, kemudian dibawa sholat, maka tidak sah sholatnya. Kalau terbuka auratnya kelihatan sama orang lain ya haram, bagi berjejer. Ini kita pelan-pelan kita perbaiki, nutup diri, jangan sampai terbuka. Karena haram membuka aurat di hadapan orang lain, haram. Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi, dan jangan kamu buka auratmu sebelum sampai ke tempat duduk. Ya bagusnya kalau buang hajat itu memang bukan dibuka masih berdiri. Terutama di tempat yang terbuka ya ini. Nah, duduk dulu, sudah duduk baru dibuka. Sehingga memang sama sekali aurat tidak kelihatan oleh orang lain. Karena nggak boleh buka aurat di depan orang lain. Meskipun kita laki-laki pun sama, nggak boleh. Dibiasakan pakai celana panjang, jangan sampai pakai celana pendek. Kecuali dalam rumah, dalam kamar boleh. Itu aurat, paha adalah aurat. Di dalam mazhab Syafi'i paha adalah aurat. Maka ditutup. Oh, saya suka main bola Ustaz, gimana? Ya pakai double. Pokoknya diatur lah. Jangan sampai aurat kelihatan. Terkadang kita sedih ya. Ketika masuk ke satu kampung, di situ ada istilah mandi berjamaah. Yang pernah ke Garut mungkin ya ada pernah ke Garut. Kita pernah ke Garut, sedih. Ya Allah, seperti ini. Ada pemandian umum. Satu bangunan
disekat, bagian sini laki-laki semua, sana perempuan. Memang ada sekat laki perempuan, tapi lah antara laki-laki semua satu ruangan, perempuan satu ruangan. Di situ mandi telanjang, bugil. Pas kita pernah di situ di daerah ya pemandian air hangat, mandi umum sampai kita sendiri malu. Ini nggak boleh, haram itu, haram hukumnya. Kenapa? Terbuka aurat. Meskipun laki-laki, tenang aja laki-laki ini kok, nggak usah malu-malu loh. Ini aurat nggak boleh, haram. Pernah saya pas mandi malam saat itu jam 2 atau jam berapa mandi. Lah Pak Kiainya datang juga dari mandi juga di situ. Telanjang lagi. Wah ya Allah, kiainya ini. Pernah jumpa lagi di daerah yang lain. Sama. Ini malah tokoh agamanya, Pak Imam, kiai setempat mandi telanjang di situ, di tempat umum. Siapa enggak apa-apa ya? Nggak boleh juga. Siapapun nggak boleh. Kecuali suami istri silakan berdua di kamar mandi. Itu nggak masalah. Suami istri ini di tempat terbuka. Bahkan maaf, di sebagian pesantren masih ada seperti itu. Maka kalau kita mau mesantrenkan anak, jadi cek dulu. Nggak asal pesantren, wow itu pesantren bagus, wow ini agamis, dicek dulu pemahamannya apa, dicek. Jangan salah mesantrenkan anak, dicek. Kita nggak tahu, konsultasi kepada yang tahu, kepada para ulama. Kita punya kenalan para ulama yang sudah jelas, lurus, kita konsultasi. Ustaz, saya mau mondokin anak kemana ini? Rencana mau ke sana, pondok itu gimana Ustaz? Bagus nggak pondok itu? Oh itu beda pemahamannya. Nanti pulang-pulang mentang orang tuanya. Nanti orang tua disalah-salahin. Itu kejadian banyak. Akhirnya apa? Ya gampang membid'ahkan orang. Dikir suara keras dibilang haram, bid'ah dan sebagainya. Ada acara-acara peringatan Hari Besar Islam, bid'ah. Acara maulidan dibilang bid'ah haram. Tapi ulang tahun syekhnya biasa diadakan. Kejadian ada orang anaknya di pesantren ini ke Yaman, ke Arab, cek dulu. Jangan salah nanti. Pesantrennya di tempat yang jauh-jauh, ada beasiswa, dicek dulu. Dicek mau kemana, pemahamannya apa. Dan tanya kepada para ulama. Ke Iran beasiswanya kemana? Lo perempuan dari jadi Syiah nanti. Dicek. Ada pondok Syiah di Pasuruan, itu ada pondok besar Syiah. Nyimpang di Madura, di pondoknya di Pasuruan yang besar itu. Atau boarding school, kemarin lagi ramai di Bandung itu dicek dulu. Dicek, karena nggak hati-hati orang tuanya nggak paham. Ada pesantren kalau secara ajaran itu benar bagus, ada pesantren secara ajaran, akidah, pemahaman benar sama dengan kita. Cuma dalam akhlak keseharian kok kurang bagus ini. Jangan di situ. Lagi perempuan campur. Kalau pemahaman yang diajarkan kitabnya ya benar, cuma prakteknya keseharian kok salah. Jangan di situ. Lagi perempuan dicampur. Nah, ini kurang bagus. Jangan di situ. Kemudian ada di sebagian pesantren santri kalau mandi ya tadi mandi berjamaah, mandi bareng-bareng, bugil gitu telanjang. Ya Allah. Jangan di situ. Maka dicek hati-hati. Enggak semua seperti itu. Maksudnya ada yang seperti itu, ada. Intinya kita harus konsultasi kepada ahlinya. Wajib menutup diri. Ya kalau kita mandi di tempat terbuka bagaimana ya? Pakai basahan, tetap menutup aurat. Kita lagi mana camping,
Lagi di kolam renang ya tetap kita pakai celana panjang. Jangan sampai membuka aurat. Apalagi laki perempuan campur di situ, buka aurat sudah haram, dosa. Kemudian wala tastaqbili syamsa walal qamara, dan jangan kamu menghadap matahari dan jangan pula menghadap qamar, menghadap bulan. Ketika buang hajat jangan menghadap matahari ataupun bulan. Ya, jangan sampai ketika buang hajat itu ke arah matahari. Pas ketika matahari terbit misalnya, buang hajat ke arah sana. Atau ketika terbenam tanpa adanya satir, tanpa ada penutup, itu enggak boleh. Jadi jangan sampai menghadap matahari ataupun bulan. Adapun membelakangi enggak masalah. Kalau membelakangi matahari, membelakangi bulan itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu menghadap. Wala basa 'alaika bistidbarihima. Kalau langsung menghadap matahari, menghadap bulan, baik ketika matahari ataupun bulan terbit maupun terbenam, tanpa ada satir. Kalau ada penutup, misalnya ada awan ketutup, enggak masalah. Tapi kalau membelakangi matahari, membelakangi bulan, itu enggak apa-apa. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha, dan jangan kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Enggak boleh. Jangan sampai buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dengan apa menghadap itu? Ya, dengan kemaluan atau dengan dubur, tempat keluarnya hajat, tempat keluarnya buang hajat. Meskipun dadanya enggak ke arah kiblat, tapi kotorannya tadi, kemaluannya itu, duburnya atau kemaluannya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu enggak boleh. Kalau tanpa satir, karena hukumnya haram. Kalau tanpa satir, hukumnya haram. Tanpa ada penutup, kecuali di tempat yang disediakan. Di tempat yang memang disediakan secara khusus untuk buang hajat, itu enggak apa-apa, enggak haram. Atau ada tutupnya, itu enggak haram, tapi khilaful aula. Kemudian buang hajat tadi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu haram. Kapan haram? Pertama, di tempat terbuka tanpa adanya penutup, itu haram. Misalnya pas kita lagi di sawah, di kebun, kok buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa ada penutup, itu hukumnya haram. Kalau ada penutupnya enggak haram. Penutupnya mungkin ada pohon, ada rumput rindang, semak belukar, atau ada karung misalnya. Itu enggak haram, tapi tetap bagusnya jangan ke arah kiblat, bagusnya. Kalau di tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat, itu enggak masalah, meskipun terbuka ya. Di tempat yang khusus disediakan untuk buang hajat, meskipun tetap bagusnya dihindari. Sama, gimana kalau buang hajat dalam toilet, kita bangun WC, bangun toilet, ini pas menghadap kiblat, bagaimana ini? Gak haram, tidak haram. Kenapa? Karena tempat tertutup dan itu memang disediakan khusus untuk buang hajat. Meskipun demikian, tetap bagusnya hindari. Kalau bikin toilet, bikin WC, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini dalam rangka adab. Karena ada dua riwayat.
Riwayat pertama larangan buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ada larangannya. Satu hadis. Ternyata ada riwayat lain. Pernah Nabi Muhammad SAW buang hajat. Kelihatan di rumahnya, di tempat itu beliau buang hajat menghadap kiblat. Tapi di tempat yang tertutup. Maka dari dua hadis ini, dari dua riwayat ini dijamakkan, dikompromikan. Oh, berarti larangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu kalau di tempat terbuka. Buktinya Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat menghadap kiblat, tapi fil bunyan, di tempat yang tertutup. Meskipun demikian tetap dianjurkan hindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat meskipun di tempat tertutup atau di tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat. Kalau kita di tempat terbuka, lagi ke kebun, ke hutan atau ke sawah, buang hajat, bagaimana? Ada penutupnya misalnya. Minimal penutup itu adalah 2/3 dirok. Minimal satir itu 2/3 dirok. 2/3 dirok. Sama kayak sutroh. Sutroh itu tingginya minimal 2/3 dirok. Kita kalau sholat kan sunnah ada sutrohnya. Jadi kalau sholat itu ada sutroh, ada penghalang. Ada penghalang di arah kiblat. Di tempat sujud kita ada penghalang, namanya sutroh. Sutroh selagi ada tembok ya ke tembok. Maka kalau kita ke musola, ke masjid, sholatnya jangan di belakang, ke depan. Ini sutroh. Dinding, tembok itu sutroh. Atau tiang nggak ada, baru nanti ada benda apa, bisa meja atau benda, kan suka ada yang bikin sutroh itu ya, kayak kayu. Dan ini bukan wajib ya, hukumnya sunnah, bukan wajib. Kardus bisa. Nggak ada baru sajadah. Nggak ada sajadah baru garis, digaris, ditandain. Garisnya memanjang ataupun melebar. Kalau memanjang, afdhalnya memanjang dari tempat kita berdiri ke arah kiblat ke tempat sujud, digaris atau melebar. Itu namanya sutroh. Tingginya sutroh minimal 2/3 dirok. 1 dirok sekitar 50 cm. 50 cm. Kalau 2/3 dirok berapa? 50 bagi 3, 2/3-nya. Sekitar 35 sekian ya. 30 lebih 34-an. 34 cm tingginya sutroh. Kalau kurang dari itu maka tidak dianggap sutroh. Kemudian jarak antara kita dan sutroh itu jangan lebih 3 dirok, jangan lebih 1,5 meter. Buang hajat nih di tempat terbuka, di arah kiblat ada penutup, tinggi dia, tingginya 2/3 dirok atau lebih, 34 cm bahkan lebih. Tapi kita duduknya itu jaraknya jauh, lebih 1,5 meter. Itu gak dianggap. Maju, dekat. Jangan lebih dari 3 dirok. Jangan lebih dari 1,5 meter. Demikian juga kita sholat, jarak antara kita dan sutroh, jarak antara shaf pertama dengan imam, jarak antara shaf kedua dengan pertama, itu jangan lebih 3 dirok. Jangan lebih sekitar 1,5 meter. Kalau jaraknya lebih 1,5 meter, lebih 3 dirok, hukumnya makruh, dapat menghilangkan pahala sholat berjamaah. Terkadang ada di satu tempat antara shaf pertama dan imam yang kebanyakannya itu jaraknya jauh. Kalau diukur lebih 1,5 meter, ini bisa menghilangkan pahala jamaah. Maka saya kalau mampir ke sebuah masjid, nah ini kok sajadahnya jauh sekali ini yang imam ini, saya tarik biar deket. Jangan jauh-jauh, karena kalau lebih 3 dirok itu makruh, dapat menghilangkan pahala jamaah.
Ini beberapa adab-adab ketika buang hajat. Masih ada lanjutannya, insyaallah kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada waktu berapa menit lagi nih? Sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit ada waktu, atau 10 atau seperempat jam. Ya, silakan. Yang pertama, ini kan minggu kemarin kita dibahas bahwa adab masuk toilet itu harus mengenakan tutup kepala gitu ya. Iya. Dan terkait kemarin kan dibahas bahwa banyak akan kita berdoa dari gangguan jin, setan laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, ini terkait dengan ya kadang-kala banyak gangguan-gangguan yang menimpa manusia itu karena di kamar mandi. Nah, kaitan antara tutup kepala dan itu seperti apa gitu kan? Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ini mungkin keluar dari pembahasan ini karena waktu mungkin Ustaz dulu juga pernah menyampaikan tentang sebuah niat gitu ya. Dan itu juga dibahas ketika ada khutbah Jumat kemarin juga sempat ini dibahas bahwa kesalahan kita adalah niat bukan karena lillahi ta'ala. Padahal itu amalan-amalan soleh. Misal gini, kita sering sholat duha tujuannya biar dapat rezeki, tujuannya kan urusan dunia. Kita sholat tahajud dapat pangkat dan jabatan, itu dunia. Tetapi ini juga ketika saya pernah baca terkait dengan satu amalan bacaan Al-Quran, kalau ingin ditambahkan rezeki baca Al-Waqiah. Nah, ini yang harus diluruskan. Kan memang kan ada anjurannya tentang misal gini, kalau kita ingin dapat rezeki Rasulullah sudah anjurkan bacalah Waqiah. Itu yang bagus. Apakah itu niat itu yang salah atau yang harus diperbaiki seperti apa? Ya. Yang pertama tentang buang hajat. Buang hajat itu memang ketika kita masuk ke dalam tempat buang hajat dianjurkan menutup kepala. Itu anjuran. Menutup kepala dengan apapun, yang penting kepala tertutup, pakai peci boleh atau kain atau pakai apa, atau kalau ini pas buru-buru gimana boleh lah diangkat ini ya, kaosnya, baju diangkat sehingga menutupi kepala. Intinya usahakan kepala tertutup, termasuk pakai alas kaki dan sebagainya. Sebelumnya baca doa, karena memang setan itu ngumpul di dalam tempat yang kotor, WC, toilet, tempat kumpulnya setan. Dari situlah asal di antara sebab orang terganggu oleh setan, sehingga ada yang sakit dan macam-macam diganggu. Atau bahkan termasuk ibadah gak khusyuk, ibadah malas itu dari sana, karena memang digoda oleh setan. Maka adab-adab disempurnakan. Baca doa, baca bismillah sehingga tertutup. Kemudian berikutnya tadi masalah niat. Di dalam ibadah harus niat karena Allah. Kalau orang melakukan ibadah bukan karena Allah, maka tidak diterima. Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bi wajhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah. Orang beribadah kok nggak ikhlas karena Allah, kok pamer, pengen dipuji orang, pengen diakui, pengen dianggap, pengen didengar. Bukan sekedar Allah tolak, bukan cuma nggak diterima oleh Allah, bahkan jadi dosa. Dosa. Orang nggak sholat duha, dosa nggak? Kan enggak. Ada orang sholat duha, kok pamer, wah biar dianggap orang soleh, jadinya haram, dosa. Orang nggak sholat tahajud, nggak haram, nggak dosa. Ada orang tahajud tapi pamer, jadinya haram. Sedekah nggak wajib, zakat wajib, sedekah nggak wajib. Sedekah nggak wajib, orang nggak sedekah nggak dosa, cuma dia pelit tapi nggak dosa. Ada orang sedekah tapi pamer, pengen dianggap wah donatur, wah ini ahli sedekah, jadinya haram. Bagusnya bagaimana?
sedekah karena Allah, tahajud karena Allah, salat duha karena Allah. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan satu amal ibadah tujuannya misalnya pengen kekayaan, pengen dapat keuntungan duniawi. Oh, baca ini sekian kali biar naik jabatannya, kan ada tuh, biar naik jabatan. Baca Al-Waqiah biar kaya, salat duha biar rezekinya lancar. Itu apakah termasuk ikhlas ataupun bukan? Kalau pertanyaannya apakah itu termasuk ikhlas, jawabannya iya, itu masih dikategorikan ikhlas, tapi ikhlas yang levelnya rendah, level terendah. Selama dia mengharapkan kepada Allah itu enggak apa-apa. Ibadah yang dia kerjakan, dia pengennya apa? Dapat kekayaan, tapi kan kepada Allah harapannya, itu enggak masalah. Yang ria, yang enggak ikhlas itu kalau kepada makhluk. Wah, saya sholat duha nanti biar dikasih jabatan sama atasan saya. Ke makhluk harapannya, itu yang enggak boleh. Wah, saya inilah ahli sedekah, nanti biar kelihatan sehingga nanti orang akan milih saya jadi pejabat. Ke makhluk ini enggak boleh. Tapi kalau kita sedekah, saya sedekah nanti biar berkah rezeki saya. Ini ada ini nih, saya ada keperluan, ada bisnis, ada tender, oh ini ada job. Ini biar keambil sama saya sedekah dulu. Sedekah nanti biar keambil alokasi. Itu tidak termasuk ria, bukan pamer, tetap ikhlas. Tapi levelnya rendah. Ikhlas itu berlevel-level. Level terendah ikhlasul ubad, ikhlasnya para ibadah. Level rendah itu dia beramal tapi tujuannya pengen dapat keuntungan. Pengen dapat keuntungan duniawi, saya beramal nanti biar rezekinya lancar, biar naik jabatannya, biar anu. Itu ikhlas. Kenapa? Karena dia ke Allah harapannya. Cuma masih karena pengen pamrih, itulah rendah. Belum murni lillahi ta'ala, belum murni untuk ridha Allah. Termasuk juga beramal tujuannya apa? Mengharapkan surga. Itu ikhlas tapi rendah. Beramal, beribadah tujuannya apa? Biar masuk surga, biar selamat dari neraka. Itu ikhlas tapi rendah. Kenapa? Karena ibadahnya masih pengen dinilai, pengen dihargai, pengen ada balasan. Karena orang kayak gitu seandainya nih dikira-kirakan dia beramal kok nggak dapat pahala, seandainya beramal nggak dapat surga, maka nggak mau beramal orang kayak gitu, nggak mau beramal. Meningkat lagi yang kedua, level di atasnya ikhlasul muhibbin. Orang beramal bukan karena ngarapin rezeki lancar, beramal bukan karena pengen kekayaan dunia, beramal bukan karena pengen bukan karena pengen surga, bukan karena menghindari neraka. Pokoknya saya beramal, beribadah kenapa? Karena cinta kepada Allah. Sudah nggak mikir. Meskipun itu pun Allah kasih nanti, tapi nggak diniatkan. Meskipun itu janji Allah. Bagi ahli surga nanti orang beriman Allah kasih surga. Tapi orang seperti ini dia beramal nggak mikir itunya, nggak terpikirkan. Pokoknya saya beribadah karena apa? Karena cinta kepada Allah. Meningkat lagi, beramal tanpa merasa beramal. Ini yang ikhlasul arif, ikhlasnya para ahli ma'rifat lebih tinggi, level tertinggi. Sudah beramal tanpa merasa beramal. Semua ini amalnya Allah, semua punya Allah, bukan punya saya. Sedekah ini bukan saya, ini punya Allah, amalnya Allah semuanya, bukan saya nggak bisa apa-apa, saya wayang. Yang gerakin adalah Allah. Sehingga nggak akan mikir ini itu, nggak ada. Contoh gini, contoh logika yang paling mudah aja. Ini kita masuk ke tasawuf ini ke adab, masuk ke tasawuf. Kira-kira kalau orang tua kita nyuruh kita, nak tolong beliin martabak nak ke pasar, tolong beliin martabak ke pasar atau ke mana, kita beliin. Habis beliin kita bilang ke ibu mana upahnya bu? Kira-kira sopan nggak minta upah? Sopan nggak kira-kira? Nggak sopan.
Kenapa kita gak minta upah coba? Orang tua nyuruh kita beli sesuatu, kenapa kita gak minta upah? Kenapa? Kita tahu diri, ini orang tua kita dari kecil rawat kita. Masa si anak kok disuruh orang tuanya minta upah? Kita ini hamba Allah, Pak. Kita dikasih nikmat oleh Allah, dikasih mata, tangan, kaki, jantung, paru-paru, rumah, kendaraan. Disuruh ibadah sama Allah kok ngarapin pahala, pengen dibalas oleh Allah, pengen diupah oleh Allah. Ini kan gak adab sama Allah. Su'ul adab. Ini kelas tinggi ya, ini kita kelas tasawuf ini. Su'ul adab. Kenapa masih pengen pamrih? Atau gini, kita punya guru atau orang tua lah. Contoh gini, orang tua kita tinggal di luar negeri, 5 tahun belum pernah jumpa, belum pernah pulang. Orang tua kita datang dari luar negeri ke Jakarta. Kita dipanggil, anak-anak dipanggil, yuk kumpul. Kata orang tua kita, anak semuanya anak-anak kumpul ke Jakarta ya. Nanti yang datang bapak kasih duit 1 juta per orang. Dari Kuningan kita datang nggak kira-kira ke Jakarta? Datang nggak kira-kira? Secara nurani kita datang nggak? Datang ya. Kita datang ke sana pengen jumpa orang tua atau pengen duitnya kira-kira? Yuk, kita ke sana yuk. Kita biar dapat duit ini. Nah, kalau ada anak kayak gitu, ini anak nggak tahu adab. Jadi seakan-akan kalau seandainya orang tua nggak ngasih duit, nggak mau datang dia. Jadi tujuannya karena duitnya aja. Tapi kalau anak yang berbakti nggak mikir itu, terserah, saya nggak mikir. Pokoknya orang tua saya datang, saya disuruh datang, saya datang, titik. Adapun nanti dikasih, terserah. Saya nggak mikir itu. Meskipun pasti dikasih juga. Demikian juga orang-orang beriman itu beribadah. Nanti di akhirat pun Allah kasih surga, Allah selamatkan, dikasih sama Allah. Itu karena murni pemberian Allah. Tapi kita sebagai orang beriman nggak mikir itu. Maka gimana sikap kita? Kok ada beberapa riwayat, beberapa keterangan keutamaan baca al-waqi'ah nggak akan fakir. Kemudian baca surat Yasin di pagi hari Allah tunaikan hajat-hajatnya. Baca istighfar, perbanyak istighfar maka Allah mudahkan rezekinya. Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya dan sebagainya. Itu enggak masalah. Kenapa? Ada riwayatnya. Itu untuk orang umum. Karena memang kebanyakan manusia kelasnya level umum. Boleh, enggak masalah. Cuma kita belajar meningkat. Cuma gini, nanti kita kalau jumpa orang-orang yang ngaji tasawuf, ngaku-ngaku ngaji tasawuf, terkadang ada gitu. Dia gampang komentar. Kalau diajak beribadah, ibadah ngomongin surga, belum ikhlas karena Allah. Ngajak berjamaah ke masjid, ngomongin pahala, belum murni karena Allah tuh. Ngomongin pahala ibadah, pahalanya anu, itu belum, itu masih cangkang ngajinya itu. Tapi dia nggak berjamaah ke masjid, tapi dia nggak ikut melakukan amal ibadah tadi, kan aneh. Seakan-akan dia sudah mencapai level ibadah tanpa harapin pahala. Seakan-akan, tapi ternyata jauh sekali, jauh. Itu hanya perasaannya saja. Buktinya apa? Orang kayak gitu terkadang, kalau belum makomnya, belum asli makomnya, hanya ngaku-ngaku makom kayak tadi, makom seperti itu. Sudah nggak ngarapin pahala. Udah karena Allah titik, jangan ngomongin surga neraka, jangan udah ibadah karena Allah, gak usah mikirin pahala. Dia di dalam masalah pahala nggak tertarik. Tapi sama duit tertarik, kan aneh. Sama pahala dia gak tertarik, udah lah gak usah ngomongin pahala. Tapi giliran kerja dia pilih-pilih mana yang lebih gede hasilnya. Ini kan bohong orang kayak gitu. Orang yang benar-benar sudah mencapai makom ibadah tadi, gak terkesan dengan gak mikirin surga, gak mikirin pahala, tapi dilakukan ibadahnya. Dilakukan tapi tanpa mikirkan pahala, tanpa memikirkan surga. Dia pun gak terkesan. Dengan keduniaan sudah gak terkesan. Maka kita kalau ada orang misalnya beribadah masih ngarapin kayak surga, pengen dapat pahala ataupun pengen dapat rezeki, ya nggak apa-apa, karena dia mengharap kepada Allah.
Gak apa-apa, biarkan saja. Berarti memang dia levelnya seperti itu. Kalaupun mau, yuk kita pelan-pelan sama-sama. Bukan dicela, yuk kita meningkat lagi. Intinya di dalam rohaniah pun ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya. Kayak sekolah aja, ada TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ada tahapannya. Kita pun berbicara dengan anak SD ya harus sesuaikan level mereka, jangan dicela. Masa gambar kayak gini, gambar apa ini? Ini gambar burung. Masa burung kayak gini? Ini yang salah siapa? Ya kita yang salah. Harusnya untuk kelas dia, ya Masya Allah bagus ya gambarnya. Kenapa? Kita tahu dia memang level SD. Maka kita harus muqtadul hal, sesuai dengan keadaan, dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berbicara, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak sapu rata. Wallahu a'lam. Ya, enggak. Izin Pak, ada hal yang sangat menarik Pak, mungkin yang tadi Pak sudah sampaikan. Dan ini saya nggak tahu pertanyaan atau pernyataan, tapi sebenarnya ini sistemik harus di apa ya? Tadi yang saya sampaikan mengenai mandi berjamaah, ya mandi berjamaah. Apabila kita niatnya itu seperti ya hanya keinginan kita lah, misalnya kita datang ke tempat wisata, di situ ada kolam renang, menjamaah. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz, mungkin kita berpikir wah kita nggak usah deh kayak gitu karena itu haram kan, buka aurat kayak gitu kebanyakan di depan, walaupun itu misalnya laki-laki semua. Nah sekarang kan kadang wisata perempuan laki-laki. Nah yang ingin saya tanyakan ya tuh ternyata mungkin itu juga PR buat kita sama-sama bahwa sistemnya apabila itu bersifat wajibnya bukan wajib dalam muslim, tapi wajib dalam keduniaan, seperti ujian anak SD, ujian anak SMP, ujian anak SMA pada saat olahraga itu kan berenang, kayak gitu. Bolehlah kalau anak kecil bilang ada yang belum balik kalau sudah dapat, tapi kalau ujian sekolah kedinasan Pak Ustaz, saya itu ujian sekolah kedinasan, saya suruh pakai baju itu harus buka pakai celana renang dan kita melakukan ya sorti, kalau yang nggak nyampe kamu gagal. Iya. Nah jadi hal-hal seperti itu ya kan kita sebetulnya nggak mau gitu. Dan kita setelah dengar kalau misalnya kita datang ke tempat wisata itu kan kita bisa milih. Oh kata Ustaz Soleh nggak boleh, ya udah kita nggak usah kayak gitu daripada haram. Tapi kalau sekolah-sekolah yang seperti itu ujian mau SMP setelah Eftanah atau sekarang namanya UNBK atau NBK gitu kan, ada ujian renang, kalau nggak ikut kan nggak dapat nilai gitu. Atau sekolah kedinasan, kalau saya nggak turun berenang ya saya nggak lulus gitu Pak. Itu mungkin itu mungkin ya. Jadi bukan berarti nggak boleh mandi di kolam renang, boleh-boleh saja selama terjaga, boleh. Kita kalau santri suka renang ya, santri lagi liburan kita renang, kita walking, walking khusus santri putra. Putri khusus beda hari, beda tempat itu khusus diatur. Nah kita kalau renang boleh aja, selama terjaga adab-adabnya, bukan nggak boleh, tinggal dijaga. Sekarang kalau ada ujian misalnya dalam satu kedinasan harus ada ujian renang, bagaimana? Ya renang saja, sambil tetap menjaga adab-adabnya, jaga adab-adab. Misalnya gimana caranya? Ya tetap nutup aurat, bisa nggak kira-kira? Diatur sebisa mungkin nutup aurat. Laki-laki kan kalau buka baju nggak masalah, laki-laki bisa lah buka baju kan, yang penting pede kan gitu. Ya pusar sampai lutut ditutup, itu ditutup ya sebisa, masih ada solusi. Meskipun masalah paha laki-laki ini kontroversi ulama ya, dan ini pun kontroversinya kuat. Memang dalam mazhab Syafi'i paha adalah aurat. Kita ikut inilah dalam kehati-hatian. Kalau ada orang lain, misalnya ada orang lain, kok ini kelihatan pahanya misalnya, ya sudahlah. Ya kita ingatkan bagus. Tapi masalah paha ini masih kontroversi di antara ulama. Mazhab Hanafi mengatakan paha bukan aurat. Paha bukan aurat. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, ini dalam Sahih Bukhari, beliau menukilkan paha itu kalau dari segi dalil
kuat bukan aurat. Ini pendapat Imam Bukhari. Kalau dari segi dalil, paha bukan aurat, ini lebih kuat, aqwa dalilan. Tapi dari segi kehati-hatian, paha adalah aurat. Maka bagusnya ikut pendapat yang mengatakan paha adalah aurat. Karena pernah Nabi Muhammad SAW, beliau di tempat beliau, masuklah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan paha beliau tersingkap. Ini hadis sahih. Nabi pahanya terbuka. Sayyidina Abu Bakar masuk, beliau biarkan terbuka, enggak ditutup. Berikutnya datang Sayyidina Umar masuk, paha pun enggak ditutup. Pas masuk Sayyidina Utsman bin Affan, baru Nabi menutup pahanya. Bagaimana mungkin saya enggak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya, Sayyidina Utsman. Ini dalil mazhab Hanafi, paha adalah bukan aurat. Tapi ada dalil lain, maka yang mengatakan paha adalah aurat. Intinya paha ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi kalau tadi solusinya, kalau bisa ya kita pakai celana yang menutupi pusar sama bawah lutut. Kalaupun pakai celana pendek ya pakai apa tuh? Yang stocking apa itu ya, ada ya. Bisa. Nah, itu yang buat menutup. Kalau perempuan gimana ya, kita nego-nego gimana tempat khusus perempuan. Kemudian pakai ya kerudung. Kalaupun enggak perempuan khusus, bisa, enggak masalah perempuan khusus. Maka kalau kita sebagai guru olahraga ya tahu diri lah kita, dipisah. Nah, ini laki-laki yang nguji, perempuan tempatnya pisah. Itu pun pengawas perempuan ke sana diatur. Intinya kita gini, seandainya dalam instansi kita kok tahu ini kemaksiatan, ya kita usaha maksimal mungkin menghindari, meninggalkan. Cari solusi. Nggak bisa gimana? Ya istighfar, minta ampun kepada Allah. Sadar itu nggak boleh gitu loh. Ya Allah, saya belum bisa ninggalin. Ya ampuni hamba ya Allah. Istighfar. Jangan malah bela diri, wah nggak apa-apa gitu aja repot. Nah itu yang bahaya gitu, bahaya. Sudahlah, ya, orang kayak gitu berbahaya. Kita, ya Allah ini nggak boleh ini. Saya duduk dalam instansi ini nggak boleh, haram ini. Tapi saya belum bisa ninggalin. Ya Allah ampuni hamba ya Allah. Doa sama Allah, ya Allah, berilah saya tempat yang barokah, yang halal ya Allah. Tapi diawali dengan kesadaran terlebih dahulu. Insyaallah cukup ya demikian. Semoga bermanfaat, semoga istiqomah dalam ibadah, umur panjang semuanya, sehat walafiat di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah berikan keberkahan di dalam pekerjaan, keberkahan di dalam penghasilan, di dalam rizki, di dalam rumah tangga, di dalam anak keturunan, di dalam jasad hati kita, dalam hidup dan mati kita. Dan semoga semua doa-doa kita dijabah oleh Allah, semua hajat kita ditunaikan oleh Allah. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Allah berikan jalan keluar dari setiap problem masalahnya. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita lahir maupun batin. Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sombong, dari bangga diri, dari dengki, benci, dendam, suudzon kepada siapapun. Dan Allah hiasi hati kita dengan sifat yang mulia, ridha dengan takdir Allah, qanaah dengan rezeki yang Allah berikan, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah, mudah memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita hadiah husnul khotimah. Allah jadikan ahli surga tanpa hisab. Allah kumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.